Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita persiapan ujian akhir semester Fisika kelas 12 IPA semester 1. Nah, kita ambil soal-soalnya dari buku LKS, tapi halamannya kita campur-campur. Nah, sekarang kita ke halaman 20 dulu, yaitu tentang listrik dinamis. Ada listrik dinamis, ada listrik statis, lalu ada medan magnet, ya kan? Nah, untuk soal yang kita bahas, kita pilih-pilih sesuai dengan prediksi ujian semester yang kemungkinan keluar, yaitu soal nomor 2. Sebuah solder listrik, hambatannya 44 ohm, dihubungkan dengan tegangan 110 volt selama 4 menit. Untuk merangkai rangkaian listrik, banyak elektron yang mengalir pada solder. Nah, jadi kalau kita belajar tentang listrik dinamis, konsep dasar yang pertama adalah tentang arus ya, lalu hukum ohm. Jadi kalau di fisika itu kita mengerti soalnya yang dilihat dulu yang diketahui. Hambatannya 44 ohm. Tegangan yang digunakan 110 volt. Kemudian waktu adalah 4 menit. Ditanyakan berapa arus yang berapa jumlah elektron. Biasanya simbolnya N ya, number of electron. Maka ini kita punya dua konsep. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff. P sama dengan I kali R. Setelah kita dapat arusnya, maka ingat hubungan arus dengan jumlah elektron. N kali E per T, di mana E itu muatan elektron. Kita mau cari R-nya, berarti kita harus cari I. Oke, kalau gitu kita punya R, kita punya V, berarti kita bisa mencari I. Kalau I-nya dapat, maka nanti masukkan ke kanan ya. Maka jawabannya kita cari 110 sama dengan I kali 44. Berarti I nya berapa? 110 bagi 44. Kalau 0 nya hilang, 11 per 44 seperempat ya. Tapi kalau udah 0 berarti 10 per 4. Maka masukkan ke kanan 10 per 4 atau 5 per 2. 5 per 2 atau 10 per 4 tadi, jumlah elektron yang mau dicari, muatannya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, waktunya 4 menit dikalikan 60 detik. Jadi 4 kali 60. Maka R-nya tepat ya. Berarti R-nya nanti berapa ya kan? Nah, tentu kita coret-coret. 16 per 4. Anggap ini 16 dulu. Ini 1, berarti ini 0,4. Kemudian bagi 2 ini tinggal 30 kali 5 nanti dikali silang ya. Jadi 30 kali 5 150 per ini 4 kali 10 pangkat min 1 tambah min 19 berarti min 20. Maka min 20 dinaikkan ke atas jadi positif. 150 bagi 2 75 per 150 bagi 4 75 bagi 2 10 pangkat 20. Nah, 75 dibagi 2. 70 bagi 2 berapa? 35. Tambah 2,5 ya. Jadi 37,5 10 pangkat 20 buah. Jadi kalau diambil CEDE-nya 3,75 jadinya. 3,75 kali 10 pangkat 21 jadinya ya. Maka jawabannya yang D ya. Jadi ini dia jumlah elektron yang mengalir. Oke, jadi kita ingat hukum Kirchhoff, V sama dengan I kali R. Vir itu pasti deh, udah ingat lah ya, virus. Lalu I sama dengan N kali E per T, Inet. Oke, kemudian kita ke soal rangkaian ya, rangkaian listrik, yaitu di soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ada E1, ada R1. R1 itu R kecil. Nah, ini ada R juga, R besar. Lalu ada E1, R1. Lalu ada E2, ada E2, ada E2, lalu ada R2, R2, R2. E1-nya 12, R1-nya 3 ohm, kemudian 8, kemudian 2 ohm, R besarnya 12. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Jadi soal di nomor 8, bagaimana cara menjawab soalnya? Cara menjawabnya adalah, ini kan ada baterai. Kalau dihubungkan seri, maka dia ditambahin. Kenapa ditambah? Seperti kita punya senter, satu baterai dengan dua baterai,
Center yang satu baterai dengan dua baterai lebih terang, artinya ditambahkan ya. Jadi jumlah baterainya tambah. Berarti ini E kali E. Nah, katakanlah jadi 1E. Nah, kemudian R kecil seri. Maka nanti ditambahin ya. Akhirnya dia menjadi 1. Begitu juga ini bawah. Ada 3 baterai, lalu ada R kecil. Nah, ini udah jadi sederhana. Kemudian nanti ada R besar juga masih ada di luar ya. Nah, jadi E1 12. Karena seri tambahin 12 tambah 12 24 volt. Kemudian R kecilnya 3 ohm. Dia seri lagi. Kalau seri tambahin lagi ya, 3 tambah 3 6 ohm. Nah, ini bawah juga gitu. 8 volt. Ada 3, 8 kali 4 24 volt. Kemudian R kecilnya 2 tambahin berarti 6 ohm. Nah, kemudian R besarnya ada di luar 12 ohm. Nah, pertanyaannya berapa arus yang mengalir ya pada rangkaian, berarti I-nya berapa? Ya, berarti kita pakai hukum ohm lagi, yaitu V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R ya. Artinya V-nya berapa? R-nya berapa? Nah, V-nya V yang mana? V yang sudah dirangkai. Nah, kalau gitu gimana caranya? Ketika ada baterai, ini kan baterai ya, sumber arus paralel. Maka ini sifat dari paralel apa? Tegangannya sama, arusnya yang berbeda ya. Berarti tegangan di sini berarti 24. Walaupun sama-sama 24, maka ketika diparalelkan tetap 24, jadi 1. Maka ini sebenarnya hanya 1. Nah, kemudian ada R besar di luar. Kemudian ini ada 6 ohm, ada 6 ohm. Berarti diparalelkan. Akhirnya dia dapat gitu ya. Oke. Nah, sekarang 24 karena dia paralel, maka dia tetap 24 karena dia sama saja ya. Kemudian ini paralel. Kalau paralelnya rangkaian gimana? 1/R paralel ya. 1/R paralel yaitu 1/6 tambah 1/6. 1/6 tambah 1/6 berarti 2/6 alias 1/3. Ini kan 1/R paralel, berarti R paralelnya dibalik ya. Jadi 3 ohm. Kemudian yang di luarnya masih ada 12 volt. Nah, ini seri. Nah, kalau seri tinggal tambahin ya. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, akhirnya dia hanya satu hambatan, yaitu hambatannya sudah digabung. Hambatannya sudah digabung yaitu ini 24 volt, 3 tambah 12 15 ohm. Artinya ketika ada arus yang mengalir, berarti ini R-nya udah R total nih. Nah, berarti R total. Jadi kalau gitu I sama dengan V-nya 24 dibagi 15 dibagi 3 dibagi 3 8 dibagi 3 5 5/8 1, sisa 3 30 bagi 5 6 1,6 ampere. Maka jawabannya 1,6 ampere. 1,6 ampere berarti jawabannya yang E di ABCDE nya ya. Jawabannya yang E. Oke, kita review sedikit. Jadi kalau ada baterai dihubungkan seri, tambahin. Tapi kalau paralel tetap satu saja. Jadi 24 hitungnya satu aja. Kemudian kalau ada R kecil hambatan dalam namanya ya. Kalau seri tambahin. Jadi kalau 2 ya tambahin, kalau 3 tambahin. Nah, kemudian paralel ya biasa 1/R paralel tentunya kan. 1/R paralel. Oke, jadi ini 6 berarti 1/6 tambah 1/6 2/6 atau 1/3. Jadi akhirnya ini disatukan jadi 3. Jadi yang ini disatukan jadi ini, yang ini disatukan jadi 3, lalu di luar ada seri ingat yaitu tambahin aja ya. Nah, oke, maka itulah dia cara untuk menjawab soal nomor 8. Nah, kemudian kita ke soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kan kelihatannya agak rumit. Ada R1, R3. Ini berarti paralel. Kemudian E1 baterainya paralel. Nah, ingat yang tadi ya, soal nomor 8.
E1 maka ketika dia paralel maka hambatannya sama. Jadi kalau ini 12 maka ini dihitung 1 aja, 12 aja. Kemudian R4 ada 50 ohm. Nilai yang tertera pada V, voltmeter. Voltmeter mengukur tegangan. Berarti kita ingin cari berapa tegangan di R4. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan ya sifat seri dan paralel dan seterusnya ya. Jadi nomor 11 kita ingin cari berapa V pada voltmeter. Oke, kalau gitu coba kita jawab pelan-pelan ya. Nah, ini 100 berarti paralelkan. Berarti hitung paralelnya. Berarti 1/R paralel 1/100 tambah 1/100. Berarti 2/100. 1/50. 1/RP 1/50 berarti 50 RP-nya kan. Nah, ketika kita sudah menghitung paralelnya sudah menjadi sederhana, akhirnya dia udah jadi 1. Nah, oke. Jadi ini tadi udah kita hitung 100 jadi 50. Kemudian di sampingnya 250. Kemudian di bawah masih ada 50. Nah, kemudian E1 ini udah jadi E total. Kita udah jadi E total, tapi E totalnya cukup 1 aja diambil. Nah, jadi E totalnya sudah menjadi 12 volt. Nah, kita cari arus yang mengalir dulu. Jadi ketika ada arus yang mengalir, ada I mengalir ke sini, berarti di sini juga ada I. Jadi I-nya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya. Mengalir dan seterusnya. Maka tapi ini hambatan totalnya kita cari. Jadi R serinya tambahin semuanya 250, ini 250 berarti 300 ohm. Nah, ketika sudah dicari 300 ohm, seolah-olah dia hanya satu buah saja gitu ya. Satu buah itu 300 dan ini 12 volt. Artinya arusnya bisa kita cari, yaitu I sama dengan apa? V/R. V-nya tentu yang 12, R-nya yang 300. 12 bagi 3, 4. Dibagi 100 lagi, 0,04 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir 0,04 ampere. Lalu ketika ingin mencari berapa tegangan di 50 ini, yang penting arusnya 0,04 karena dia seri. Nah, jadi V pada 50 ohm, rumusnya tetap ini. Berarti R kali I kali R yang pada 50 ohm itu ya. Nah, oke. 0,04 kali 50. 0,4 kali 5. 0,4 kali 5 berarti 2 ampere. Nah, maka hasilnya 2 ampere. Jawaban di ABCDE-nya adalah D. Oke, begitu dia. Nanti kita lanjutkan lagi di soal-soal selanjutnya. Jangan lupa ya.